Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RRI, senang sekali kembali kami hadir untuk menemani Anda hari ini di podcast RRI Jambi, Inspirasi Indonesia. Di bulan Ramadan kali ini, Sobat RRI, bulan yang menjadi tempat kita untuk meningkatkan ibadah ya. Tetapi ternyata bukan hanya terkait ibadah, Sobat RRI, bulan Ramadan itu juga bisa menjadi salah satu sarana pendidikan karakter bisa kita bilang begitu ya, apalagi untuk anak-anak yang berusia dini. Nah, biasanya untuk pendidikan karakter yang ada di rumah itu sangat identik dengan orang tua, ayah dan juga ibu. Kalau saya pribadi biasanya itu identik dengan seorang ibu ya. Tapi uniknya hari ini kita akan membahas itu bersama dengan seorang ayah. Dan tidak hanya kita dengarkan dari pandangan dari sudut ayah, kita juga mendengarkan dari teori keagamaan atau teori keislamannya juga. Nah, bagaimana seorang ayah untuk menumbuhkan rasa cinta beribadah kepada anaknya yang mungkin baru berusia dini, belum balik, baru mau belajar untuk berpuasa ya. Baik, kita perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Yang pertama saya ingin ke Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ustadz Muhammad Ilham SUD MAG. Iya, Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Luar biasa. Walaupun panas tetap semangat. Ya karena puasa gak bikin kita mudah loyo, malah membuat kita makin semangat. Membuat semakin semangat ya. Semoga semuanya merasakan seperti itu Pak Ustadz. Amin. Oke, selanjutnya saya mau ke Bang Dede Suhendra MPD. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ya. Adis. Saya manggilnya Abang, Mas atau gimana nih? Abang aja kali ya. Kalau Mas kayaknya ketuaan. Ketuaan. Nanti. Oh ya sudah dengan Abang Dede Suhendra, staf Tanoto Foundation. Betul ya. Sekaligus inilah yang saya bilang unik tadi. Ayah dari anak berusia 5 tahun yang baru belajar berpuasa, benar? Betul sekali. Jadi sekarang nih lagi sibuk di rumah. Iya. Selain membantu istri mengurus 2 anak, juga mengurus gimana supaya anak bisa mau mulai berpuasa karena baru usia 5 tahun ya. Jadi kita nggak terlalu memaksa, tapi kita juga mau membuat anak supaya mau belajar berpuasa. Mau belajar berpuasa, ada motivasinya ya. Jadi bukan hanya sibuk pekerjaan, membantu istri, juga mengurus anak ini juga berarti. Wah, kalau dirangkai banyak memang listnya ya. Iya, listnya banyak betul, jadinya tapi tetap harus terlibat tuh. Harus mendampingi anak ya. Suami dan istri ya ikut terlibat untuk pembentukan karakter anak. Apalagi di bulan puasa ya Pak Ustadz ya. Berarti sesuai dengan tema kita hari ini, Ramadan bersama ayah. Dari teladan ke tumbuh kembang anak. Mungkin pertama saya mau ke Ustadz Ilham dulu ini ya. Ustadz, puasa ini kan diwajibkan untuk kita yang sudah balik ya kan. Nah, tapi kan tidak mungkin kita baru berpuasa ketika kita balik. Pasti ada latihan sebelumnya nih Ustadz. Nah, terkait untuk pendidikan karakter anak di usia dini juga Pak Ustadz, konsep belajar berpuasa ini kalau secara keagamaan gimana Pak Ustadz? Ya, baik. Bagus sekali ya pertanyaannya. Ya. Jadi menurut ajaran Islam, yang namanya pendidikan ibadah itu memang lebih duluan sebelum datangnya kewajiban. Iya. Nah, jadi anak kecil itu memang belum diwajibkan untuk berpuasa. Karena syarat dari wajib berpuasa itu yang pertama beragama Islam, yang kedua baligh, berakal. Nah, dari situ saja kita sudah tahu ya, belum masuk karena memang belum baligh. Nah, sedangkan puasa ini adalah nantinya menjadi suatu kewajiban bagi semua orang-orang yang beriman. Nah, jadi sekarang memang belum datang waktunya untuk diwajibkan, tapi nanti setelah diwajibkan dengan adanya pembiasaan, anak kita sudah menjadi terbiasa. Jadi dalilnya semua kita tahu, Quran surah Al-Baqarah 183 yang intinya puasa itu menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi yang namanya takwa ini tidak otomatis nanti seseorang anak besar langsung jadi seorang yang takwa. Jadi perlu pembiasaan. Nah, jadi pembiasaan itulah yang harus kita biasakan dari sekarang. Bisa karena terbiasa ya. Kalau bahasa saya itu bisa karena terbiasa. Jadi dicontohkan juga oleh para sahabat.
Rubayyi, riwayat Rubayyi itu mengatakan bahwasanya sahabat itu dalam melatih anak-anak berpuasa, ya dia tidak memaksa, itu pertama. Yang kedua, jika anak terasa lapar, Iya. jadi dialihkannya dengan mainan Oke. hingga dia main-main, tibalah waktu maghrib berbuka. Iya. Nah, jadi itu salah satu cara Hmm. atau teori. Nah, jadi tidak memaksa atau tidak dipaksakan. Mungkin itu. Oke, berarti mengajarkan anak itu tidak dengan paksaan ya, Iya, Pak benar Ustadz. sekali. Jadi tidak semua orang balik itu langsung bertakwa. Jadi pasti harus butuh pembiasaan. Bisa Pembiasaan. karena terbiasa itu Iya. tadi Pak Ustadz ya. Jadi Pak Ustadz, kalau hikmah berpuasa mungkin untuk anak yang belum balik ini gimana Pak Ustadz? Ya, jadi hikmahnya itu sangat besar sekali ya. Iya. Yang pertama, ini puasa adalah merupakan sekolah karakter. Ya, jadi itu. Jadi tujuan puasa itu sendiri yaitu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Itu menjadikan seseorang bertakwa. Tadi jelas ya, 183 surah Al-Baqarah. Nah, jadi takwa yang tidak secara otomatis menjadikan seseorang itu bertakwa, ya, orang dewasa, anak-anak yang sudah dewasa itu tidak otomatis menjadi takwa, kata saya tadi. Iya. Nah, jadi ia ditanam sejak dini, sejak kecil, ya, melalui puasa. Lalu nanti dengan adanya pembelajaran puasa itu, anak kita akan belajar yang namanya pertama mungkin disiplin, ya, waktu disiplin ya. waktu. Jadi dari pelaksanaan ibadah puasa itu kan ada sahur. Iya. Sahur kan bukan sekendak kita waktunya ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Ya. Terus waktu menahan. Ya, dari terbit fajar sampai mulai tenggelamnya matahari. Ya. Terus waktu berbuka. Itu kan juga tidak semaunya kita. Iya. Nah, jadi itu. Yang pertama disiplin. Nah, itu membuat seorang anak akan senantiasa bersabar. Sabar ngapa? Menunggu. Ya, tidak kayak lagu-lagu itu ya, menunggu sesuatu yang sangat itu menyebalkan. Ya, iya, sangat menyebalkan. Tapi tidak dengan menunggu waktu berbuka. Nah, itu insya Allah asik sekali. Ya, jadi selain daripada disiplin, juga melatih anak menjadi sabar. Ya, terus melatih anak bisa mengontrol diri dan juga mungkin banyaklah lagi. Iya, hikmahnya ya, hikmahnya yang itu didapatkan dari belajar berpuasa. Iya. Disiplin waktu salah satunya ya. Jadi Ustadz kan kondisi fisik anak ini kan berbeda dengan orang dewasa ya. Nah, jadi gimana nih Pak Ustadz untuk melatih anak berpuasa dengan kondisi fisiknya yang berbeda dengan orang dewasa? Ya, ini pertanyaannya bagus sekali, karena sangat penting bagi seorang ayah ataupun ibu mengetahui bahwasanya dalam masa pembelajaran itu tidak ada paksaan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Jadi Allah saja begitu. Ngapain kita sebagai hambanya ya lebih daripada itu. Ya, maksudnya anak dipaksa gitu. Ya, yang namanya anak latihan ya tentu sesuai dengan kadar usia. Mungkin umur 4 sampai 5 atau 6 tahun ya mungkin cukup 3 atau 4 jam. 7 tahun mungkin bisa setengah hari atau ya selesai sampai maghrib. Ya, sebab ini tetangga saya nih, anak tetangga. Ya, bukan anak saya. Insya Allah anak saya ya seperti itu juga. Umur 4 tahun. 4 tahun? Ya, itu ibu saya saja kaget ya. Umur 4 tahun ngotot dia mau mempertahankan puasanya sampai maghrib. Full berarti. Full. Ya, syaratnya cuma satu ya. Jadi jangan diganggu dia untuk main game. Ya, ada apa-apa. Ya, selagi gamenya itu memang game yang mendidik, ya positif gitu ya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah puasa yang ke-9 ya. Nah, 9. jadi dia bisa menahan. Mungkin itu. Alhamdulillah. Oke, berarti tanpa paksaan ya. Iya, tanpa paksaan. Bahkan Allah saja tidak memaksa suatu apapun kepada hambanya kalau nggak sanggup ya kan Pak Ustadz, apalagi kita sebagai orang tua untuk ngajarin anak. Nah begitu. Oke, mungkin saya mau ke ayahnya langsung. Ke Bang Dede, saya mau tanya nih, sejak kapan baru memperkenalkan konsep berpuasa ini kepada anaknya, Bang Dede?
Tapi sebelum menjawab itu boleh saya memperkenalkan sedikit tentang Tanoto Foundation ya. Boleh, silakan. Barangkali Sobat RRI, Ya. benar? Nah, Sobat RRI belum tahu nih dengan Tanoto Foundation. Tapi sebelumnya mungkin saya doakan buat yang berpuasa hari ini, puasanya bisa full sampai nanti Amin. ke hari ke-30 dan menjelang hari kemenangan kita Iya. ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya Dede Suhendra, saya dari Tanoto Foundation. Bagi yang belum tahu tentang Tanoto Foundation adalah filantropi keluarga yang independen, di mana kami percaya bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memaksimalkan potensinya secara penuh. Dan kami juga mendukung proses perubahan sistem, khususnya di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Iya. Dan di Provinsi Jambi, Mbak Ustadz, kita sudah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota mitra sejak tahun 2018. Dan di tahun ini fokus kami itu makin meluas, salah satunya untuk pengasuhan stimulasi anak usia dini. Makanya hari ini topik yang kita bahas ini, wah ini sangat dekat sekali Cocok dengan sekali Tanoto Foundation. Makanya saya juga sangat semangat sekali begitu. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak tadi ya. Benar sekali Mbak, ini saya juga semangat nih Pak Ustadz. Saya mau belajar juga nih sama Ustadz ini. Udah benar nggak ya apa yang saya lakuin nih iya, di pas rumah? juga ya. Benar. Karena Iya. jadi ceritanya begini Mbak, memang Iya. anak saya ini sekarang usianya udah 5 tahun 5 dan tahun. sudah kapan dikenalkan itu kayaknya secara alami ya Pak Ustadz. Anak saya itu udah mulai mengenal puasa mungkin dari sejak umur 2-3 tahun juga sudah mengenal, karena terkadang sahur dia ikut Oh sahur iya. sama kita berdua kan, sama istri di rumah. Anak bangun sahur terus dia akan bertanya tuh umur 3 tahun walaupun celotehnya masih belum begitu jelas, Iya. kenapa makan, kita sebut itu sahur. Sahur. Kita sahur terus berbuka puasa. Kita juga menyampaikan bahwa ini di bulan Ramadan, ama sama apa, ini panggilan kalau di rumah ama dan apa. Ama sama apa lagi nggak boleh makan karena lagi berpuasa. Makannya nanti kalau udah menjelang maghrib, udah waktunya berbuka. Terus ama apa juga nggak boleh marah. Kita sampaikan begitu. Jadi dia mungkin udah mengenal dengan fase itu sejak beberapa tahun yang lalu. Namun di tahun ini karena yang tercantik nih anak saya Sevara itu sudah sekolah TK dan lingkungannya kan sekolah agama ya Pak Ustadz ya. Nah jadi diajarkan untuk mengenal berpuasa lebih dalam dari guru-gurunya otomatis, karena misalnya anak saya tuh nggak boleh bawa bekal di sekolah, nggak boleh bawa bekal. Sekolahnya sih dari jam 8 sampai jam 11 saja Ustadz. Jadi dia tidak boleh bawa bekal, tidak boleh bawa minum. Selama bulan puasa Selama ini? bulan Oh, puasa iya. ini. Kemarin mulai sekolah hari Senin sih ya. Nah jadi dia sudah dapat peringatan dari awal, himbauan dari awal. Lalu kita tinggal di orang tua tinggal melanjutkan kan. Saya juga menyampaikan bahwa iya ini kita masuk bulan Ramadan, di mana dia juga udah tahu bahwa kalau bulan Ramadan dia akan pulang kampung ke Tembilahan dan nanti akan ada takbiran. Itu dia sangat tunggu-tunggu sekali momentum itu. Yang dia bisa ingat itu pulang berarti kampung. ya. Benar. Jadi dia sudah familiar dengan istilah bulan Ramadan. Tapi saya sampaikan tuh sekolah kan udah nyuruh nggak boleh bawa bekal. Berarti Ara udah harus belajar puasa ya. Sudah mulai menjelaskannya. Dan alhamdulillah nih Mbak, di hari pertama emang puasanya sampai jam 12 saja Ustadz. Hari kedua saya tantang. Besok sampai jam 2 ya. Habis itu boleh nanti buka puasa. Hari kedua karena kebetulan itu hari Jumat ya oke. Nah, hari ketiga kebetulan saya di rumah, saya nggak kerja kan karena hari Sabtu. Alhamdulillah Ustadz bisa sampai. Walaupun dramanya luar biasa sekali. Sampai maghrib? Sampai alhamdulillah full sampai maghrib. Saya pun senang banget dan dia juga kayaknya usahanya luar biasa gitu. Jadi bisa sampai maghrib gitu. Jadi luar biasa sekali. Jadi kita mengenalkannya emang udah lama, tapi secara alami ya, maksudnya secara proses tahun ke tahun dia sudah mengenal dan alhamdulillah di tahun ini sudah bisa melaksanakan pelan-pelan, walaupun itu tadi ya Pak Ustadz, kita tidak memaksa dan tidak menuntut kesempurnaan untuk dia bisa melaksanakan di usia dini itu, tapi setidaknya dia mengenal bahwa ada ini loh, kita ada tradisi tahunan dan juga di agama kita mewajibkan berpuasa. Namun dia karena masih kecil, mungkin porsinya masih latihan ya. Dulu. Oke, berarti memang anak usia dini ini pun 2 atau 3 tahun sudah tahu bahwa ini puasa ya Bang Dede ya, karena melihat dari kebiasaan orang tuanya di waktu sahur dia ikut bangun, dan bahkan juga melihat dari sekolah nggak boleh bawa bekal nih, dijelaskanlah oleh orang tua begitu ya. Nah mungkin Bang Dede kalau ke anak kecil, anak usia dini, secara sederhananya menjelaskan tentang puasa ini gimana nih?
Benar. Itu adalah PR kita juga Iya. ketika di tahun ini untuk mengenalkan. Karena dia pasti pertanyaan kan makin panjang kan. Iya, Kalau dulu betul. misalnya sahur, dia cuman oke sahur duduk makan. Sekarang dia bertanya karena setiap hari kan harus dibangunin. Walaupun dibanguninnya harus digendong dari kamar. Saya gendong udah kayak bayi tuh dengan Iya, badan iya. yang udah 5 tahun gitu ya. Ditaruh itu walaupun matanya masih belum kebuka, tapi udah Iya, mengenal bahwa ini ada prosesnya. Kalau misalnya berpuasa kita harus ada sahur. Terus Oke. kita sampaikan habis ini kita nggak boleh lagi ya minum dan makan. Dari hal yang sederhana dulu saya Iya, jelasin heeh. bahwa kan memang pikiran anak-anak ini kan mereka butuh sesuatu yang konkret. Kalau kita terlalu ilmiah mereka tidak Nggak akan ngerti, bisa. iya. Kalau makan dan minum hal yang konkret dan dia aktivitas sehari-hari yang dia lakukan Iya. dan dia sangat mengenal itu kan aktivitasnya. Nah, jadi yang saya betul-betul jelaskan dulu bahwa Ara tidak boleh makan dan minum ya, begitu. Dan juga Oke. Ara tidak boleh jadi anak nakal. Tidak boleh Iya. marah-marah dan Heeh. tidak boleh mengganggu adiknya. Oh, begitu. ada adiknya. Karena kalau mengganggu dan Ya. buat orang marah, Mhm. berarti nanti puasanya nggak berkah Oh, dong oke. gitu. Nah itu yang dari konsep sederhana itu dulu saya Mhm, kenalkan. Karena kembali lagi bahwa mereka kan masih tumbuh kembangnya ya Mbak ya. Jadi kita kalau misalnya terlalu memberikan konsep yang terlalu ribet begitu, saya rasa dia juga merasa bahwa ini kok puasa jadi aturannya kayak besar banget dan Jadi mungkin berat satu ya. mungkin satu yang perlu kita pahami bahwa jangan sampai membuat bahwa ini adalah aturan ataupun wajib untuk dia begitu. Iya. Karena dia merasa bahwa nanti aduh nggak suka puasa gitu. Jadi kita harus mengenalkan bahwa konsepnya puasa ini lebih kepada dia belajar sabar, belajar kedisiplinan dan Iya. juga mengenalkan bahwa ini loh kita bahwa Ara bisa berbuat baik yang bisa mendapatkan pahala begitu. Itu sih kalau menurut saya. yang perlu- Sederhananya ya, seperti benar. itu ya, karena menjelaskan ke anak kan nggak mungkin pakai bahasa yang berat ya, Betul, Bang Dede. Jadi yang betul. konkret itu tadi, tidak boleh makan, tidak boleh minum dan menjaga perilaku. Benar. Begitu. Baik, sering sekali kan peran untuk pembentukan karakter ini identik dengan peran ibu ya, Bang Dede dan juga Pak Ustadz. Mungkin saya ingin tanya dulu ke Pak Ustadz Ilham kali ya. Pak Ustadz, gimana sih seberapa penting peran seorang ayah? Figurnya seorang ayah yang harusnya pasti sangat penting untuk emosional dan psikologis anak juga kan Pak Ustadz ya. Apalagi untuk belajar berpuasa nih Pak Ustadz. Ya, kalau ditanya mengenai seberapa penting, pasti jawabannya sangat penting. Iya. Ya, karena perannya ayah itu juga salah satu penentu arah. Ya, ayah bukan cuma sebagai pencari nafkah, juga ayah sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, ya, yang bertanggung jawab memimpin istri, anak-anaknya, bahkan keluarga besarnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi sebenarnya bukan cuma ayah, ya kita semua. Iya. Dalam hadis itu dikatakan kita semua. Kita semua adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Nah, jadi sebagai seorang ayah tentu nanti ditanyakan, diajarkan apa istrimu, dibawa kemana istrimu, atau sering dibawa ke mall atau ke masjid. Nah, anak pun begitu. Ya, jadi kaitannya dengan puasa mungkin ya. Jadi ayah adalah pemimpin. Jika ayah bangun sahur tanpa mengeluh, terus beraktivitas juga tanpa mengeluh, semua hal. Jadi itu kan dilihat oleh anak. Nah, tadi sudah kita dengar tadi perannya seorang ayah secara langsung oleh Bang Dede. Ya, jadi itu sudah benar itu, ya, mencontohkan dengan teladan. Iya, mencontohkan langsung dengan teladan, bukan dengan hanya mengajak atau suruhan, ucapan. Nah, langsung dicontohkan. Nih, sahur, makan. Yang betul, baca doa sama-sama. Jangan masing-masing. Ya, sahurnya sama-sama, doanya sama-sama, kalau bisa sudah sahur subuhnya sama-sama, begitu juga seterusnya. Nah, itulah salah satu cara ya peran seorang ayah yang menjadi seorang pemimpin yang baik, memimpin para anggota keluarganya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma hanya omon-omon belaka, tapi dengan teladan. Nah, jadi itu mungkin itu peran yang paling baik ya sebagai seorang ayah.
penentu arah ya Pak Ustadz penentu ya, arah. pemimpin begitu. Mm-mm. Nah, karena keterkaitan dengan teori keagamaannya kali Pak Ustadz, ada nggak sih Pak Ustadz mungkin teladannya Rasulullah yang mungkin caranya mendidik anak yang bisa untuk jadi pandangan juga untuk seorang ayah nih Pak Ustadz? Ya. Jadi gini kata kuncinya tadi. Ya. Teladan ayah itu adalah pondasi pendidikan ibadah. Hmm. Nah, jadi ayah sebagai seorang pemimpin. Lantas tadi ditanya apakah ada teladan ataupun contoh langsung dari Rasulullah SAW. Jawabannya ya pasti ada. Ya. Karena Rasulullah SAW memang diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan yang namanya akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini tidak lain tidak bukan hanya untuk menyempurnakan yang namanya akhlak. Semua hal. Ya. Jadi kalau ditanya apakah ada contoh, ya tentu ada. Dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW kita tahu bagaimana beliau mendidik umat, mendidik anak, mendidik cucu. Ya kita kasih contoh ya cucu lah. Ya. Jadi cucunya Hasan dan Husain. Ya. Jadi dididik dengan teladan kasih sayang penuh cinta. Nah jadi sampai-sampai dalam kisahnya itu Nabi saat sholat sengaja beliau untuk melambatkan sujud ya, karena ya maklum lah anak-anak kalau lagi sholat kan nengok orang lagi nengok ayah lagi sholat kayak saya posisinya sekarang, anak saya itu lagi lucu-lucunya itu. Jadi kalau saya sholat apalagi menjaharkan suara saya besarkan, Bismillahirrahmanirrahim, langsung dia keluar dari kamar, langsung ngejar dan langsung dekat. Iya. Pertama dia numpang berdiri, nah nanti kita ruku dia numpang manjat, nanti pas kita sujud dia naik. Iya. Jadi itu. Jadi sengaja Rasul pun pernah juga itu cucunya Hasan dan Husain ya yang lagi pengen ikut sholat ya, padahal belum waktunya mungkin ya, jadi dilamakan sujudnya. Nah itulah keteladanan. Jadi keteladan yang ada pada diri Rasulullah itu adalah ya penuh kasih sayang, penuh cinta. Ingat jangan marah-marah. Hadisnya jelas, la taghdab wa lakal jannah, janganlah kamu harus sabar ya Pak marah, Ustadz, maka bagimu surga. Iya. Jadi itu adalah hadis aplikatif yang sering diajarkan oleh guru-guru yang ada di SD Islam. Nah, jadi itu sangat mengena itu. Yang pertama, la taghdab wa lakal jannah. Yang kedua mungkin la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jadi sampai-sampai ya ada ibu-ibu, mungkin dia ibu-ibu itu tamu ya. Saya dulu pernah juga di sekolah Islam ya. Jadi ada tamu datang entah ngapain, maksud tujuannya datang ke sekolah ya mungkin mau itu tadilah mau tanya-tanya informasi tentang sekolah. Nah ada sengaja dia minum dan makan berdiri, langsung diserbu anak-anak kita rame-rame. Ibu, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Nah itu. Jadi kita ngajarkannya itu melalui teladan. Bukan cuma hanya hadis, ajarkan hadis, terus katakan ini nggak boleh, enggak. Kita langsung yang mencontohnya. Nah, jadi bahasanya kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, iya betul. Ya, jadi betul ya. Gitu. Orang tua kan termasuk guru. Iya. Nah, betul. jadi katanya madrasah yang paling utama. Iya, paling utama. Jadi itu mungkin memberikan teladan ya, memberikan bukan hanya teladan. ucapan saja. Nah, ke Bang Dede nih. Bang, gimana sih cara agar anak tuh karena ini kan peran seorang ayah ya, agar dia ini bangga loh ngikutin figur ayahnya yang sedang berpuasa, ini apa yang diterapkan Bang Dede? Nah, kalau terkait pertanyaan ini sih saya yang jadi fokusnya adalah sama seperti yang Ustadz sampaikan, menjadi teladan atau menjadi role model, Mbak Adis, karena dia akan bangga melihat ayahnya ini dalam konteks berpuasa. Jika ayahnya tidak mengeluh seperti Pak Ustadz tadi, tidak mengeluh, marah-marah, aduh lapar, terus ayahnya malas-malasan, ayahnya cuma main handphone, terus tidur-tiduran aja gitu. Jadi walaupun ini juga
panas habis Iya. kerja misalnya atau udah capek banget Iya. kan gitu, tapi tetap harus abis itu main sama anak. Jadi ceritanya yang kemarin waktu di hari ketiga bisa full puasa, kuncinya apa iya. Mbak? Kuncinya benar-benar mungkin pada saat itu kan memang istri saya lagi mengasihi dan juga Iya. sedang datang bulan ya. Jadi sedang lagi dalam keadaan spesial Iya. yang tidak bisa Berpuasa. berpuasa. Otomatis hari pertama hari kedua dia makan kan di rumah sama Iya. anak yang paling kecil yang umur 1 Mm-mm. tahun. Jadi dia agak berat nih ngelihat ibunya Ibunya dan makan. adiknya makan Oh, gitu. oke, Sedangkan iya. ketika saya ada di hari Sabtu tidak Iya. bekerja, saya betul-betul menemani seharian penuh begitu. Jadi saya membuat kegiatan yang sangat menyenangkan. Jadi kami nyanyi bareng-bareng, kita suka nyanyi. Jadi kita ada karaoke. Kalau misalnya mau lihat ada videonya mungkin nanti bisa ditayangin sama tim. Jadi Iya. kita ada nyanyi, ada main games, masak-masak, terus ini dari sahur Pak Ustadz. Ya, habis sudah waktunya itu. Nah, Kalau benar. Nah, itu nyanyi. Oh iya. Dia karena suka lagu itu tapi bukan marhaban tiba ya. Iya. Terus dia menggambar, benar. Oke, Habis iya. itu juga dia main masak-masakan. Sampailah main battle flip juga. Jadi saya betul-betul Mencari ajak kegiatan cari berarti kegiatan. Pokoknya seharian full bikin kegiatan. Jadi ketika dia mengeluh lapar ya Ustadz, saya ajak main. Kalau enggak saya ajak yuk baring, baring tidur dulu biar dia energinya kembali lagi. Iya. Ya itu jadi ada tantangannya terakhir ketika waktu berbuka puasanya aja. Ketika makanan disajikan Ustadz, itu crisis time sekali. Jadi dia nangis lah, udah puasa itu Ara udah nggak Krisis dia sabar, sudah. udah Iya. waktu-waktu kan udah Iya. disajiin kan. Betul, Jadi kita mau buka sekarang, padahal tinggal 10 menit lagi kan Ustadz, sayang banget gitu. Jadi saya bilang ya udah main keluar dulu gitu. Jadi ya udah, jadi kita alihkan lah perhatiannya. Jadi kembali lagi saya menjadi teladan adalah untuk bisa menjalani puasa dengan senang hati. Saya puasa saya tetap melakukan aktivitas, saya tetap tidak mengeluh gitu. Jadi dia melihat bahwa oh iya orang berpuasa itu ternyata tidak sulit, tidak mati kalau istilahnya. Iya. Ya Arab puasa tidak mati katanya dia begitu langsung setelah berbuka puasa. Dan dia sangat senang setelah bisa menuntaskan puasanya pada hari itu. Walaupun besoknya ya kembali lagi saya lihat kemampuannya kita nggak mungkin memaksa ya fisiknya. Jadi saya bilang ya udah kalau dia nggak sanggup nggak apa-apa. Ya just dia dapat 1 hari itu udah luar biasa sekali begitu. Jadi kuncinya adalah benar, saya setuju sekali seperti Ustadz sampaikan, teladan dan role model dari orang tua. Karena kembali lagi Mbak, kita sebagai orang tua anak harus diapresiasi. Kalau dalam ilmu psikologi perkembangan anak itu ada istilahnya namanya positive reinforcement atau yang kita kenal dengan penguatan positif. Di mana anak kecil itu kan suka diapresiasi, suka dipuji-puji, Mbak. Iya. Nah, jadi ketika dia wah jam 2, ih Ara udah bisa lewat jam 2 nih gitu. Dikasih puji dia bakalan senang gitu. Dan itu keterlibatan orang tua juga sangat pengaruh di situ. Karena kalau dari jurnal yang kami kita tahu dan juga bisa kita baca bersama-sama bahwa jika ayah itu dekat sama anak, ada 3 hal yang dibangun. 1, kepercayaan diri, kedua emosionalnya, dan yang ketiga adalah karakternya terbangun. Karena biasanya orang sampaikan kelembutan datang dari ibu, ketegasan datang dari ayah. Seperti itu. Nah, jadi role model, teladan bagi anak saya sih. Dan saya rasa dia bangga bisa melihat ayahnya seperti itu gitu. Dan dia masih yakin oh ya besok aku bisa juga begitu. Bisa juga ya dengan menghadirkan beragam kegiatan sambil menunggu berbuka begitu Betul, ya. Kalau untuk sahur gimana tuh Bang Dede? Kan pasti paling tricky ya kalau sahur ya. Betul, susah banget karena susah bangunnya kan gitu. Betul. Karena susah banget bangunnya. Cuman ya itu, jadi saya bangun, habis itu saya gendong aja. Saya gendong udah kayak bayi, udah. Saya bawa ke dapur, dudukin di meja makan gitu, makan sama-sama. Ya udah, tapi kita kasih makanan yang dia suka juga. Tuh ibunya mulai lagi bermain ya, karena saya kan nggak bisa masak ya. Jadi ibunya bikin sop ayam yang hangat. Duh, kalau bicara makanan lapar nih kita ya. Sop ayam yang hangat. Mungkin dia suka spaghetti tuh, suka mimi juga, masakin yang itu. Ya buat nge-trigger dia buat mau makan gitu. Karena kan dia mungkin taunya konsep subuh-subuh banget kok makan gitu ya gitu. Makannya yang berat lagi. Iya, jadi dihadirkan makanan yang disukai ya gitu. Oke, berarti di bulan Ramadan ini apa nih Bang Dede mungkin benefit yang didapatkan kebersamaan bersama ayah dan anak ini Bang Dede? Jelas ya Mbak ya, kalau bicara benefit adalah kedekatan emosional. Kedekatan emosional itu karena bagi saya dalam kondisi seperti ini memang yang mengajarkan untuk berpuasa karena istri saya tidak berpuasa, sedang tidak berpuasa. Jadi
peranan itu ada di saya. Jadi kedekatan Hmm. emosional sangat terasa sekali. Apalagi ketika mendampingi dia berpuasa. Cuman di 1 minggu udah ditinggalin nih karena Iya. di Pekanbaru ya kan. Jadi Oke. mudah-mudahan saya Farah tetap bisa berpuasa di rumah begitu. Mm-mm. Jadi kedekatan emosional kita semakin terbangun. Dan untuk dia sendiri, untuk anaknya sendiri, saya yakin dia belajar disiplin ya Ustadz. Belajar disiplin, bahwa dia belajar bahwa tidak semua yang dia inginkan pada saat itu akan Harus ada saat diterima itu. pada saat Iya. itu. Kalau istilahnya ada delay gratification. Nah, di ilmu psikologi perkembangan anak begitu. Jadi dia tahu bahwa, dan itu halnya baik sekali Mbak, bahwa kalau misalnya anak bisa belajar terkait hal itu, menyadari akan hal itu akan baik untuk di masa depannya. Bahwa dia bisa bersabar, menahan, mengontrol dirinya bahwa minum tidak saat ini. Begitu, dari hal simpel itu akan sangat berdampak baik untuk perkembangannya nanti. Dia bisa menjadi orang yang bisa menahan emosinya kan. Jadi dia bisa belajar disiplin, belajar emosi, dan juga dia bisa mengenal bahwa karakter kita sangat bisa diatur oleh kita sendiri. Misalnya kalau di puasa kan kita nggak boleh marah tuh, nggak boleh marah, nggak boleh berbuat yang tidak begitu. Atau dia simpelnya dia tidak boleh mengganggu adiknya misalnya, atau dia nggak boleh marah ketika adiknya mengganggu dia. Ya, gitu. Seperti itu sih. Oke, berarti figur seorang ayah ini sangat penting ya, Pak Ustadz ya. Contohnya seperti yang Bang Dede bilang, dengan adanya kebersamaan anak dan juga ayah di bulan Ramadan ini juga bisa membentuk psikologis dan juga emosional dia terbentuk begitu ya. Dan juga bahkan dari Rasulullah pun juga mencontohkan hal-hal yang bisa diterapkan oleh seorang ayah gitu. Oke. Bang Dede, mungkin saya ingin tanyakan juga ini ya. Anak ini kan emosional dan psikologisnya itu masih baru dibentuk, masih sangat aktif berarti ya. Apa yang dia lihat itu bisa dia tiru begitu. Nah, terkait berpuasa, dia baru belajar berpuasa, umurnya baru 5 tahun, pasti sangat drama. Seperti yang tadi dibilang ya, sangat drama ketika nunggu beduk berbuka, ketika sahur. Nah, ketika dia mengeluh lapar atau mengeluh haus, ini apa yang dilakukan Bang Dede untuk agar dia ini tidak berulang kali mengeluh itu, Bang Dede? Ketika anak bilang ayah atau apa, lapar nih, misalnya dia mengeluh itu kan mau jam-jam krisis tadi. Yang sebaiknya kita lakukan kalau berdasarkan dari teori nih Mbak, dari John Gottman menyatakan bahwa kita harus memvalidasi perasaannya terlebih dahulu. Validasi ini adalah menerima apa yang dia sampaikan. Karena kembali lagi bahwa walaupun 5 tahun dia punya emosi dan punya perasaan begitu. Validasi perasaannya terlebih dahulu bahwa ya betul, iya ya lapar ya, sama juga apa juga lapar. Tapi sebagai orang yang kuat, kita kan orang kuat, Ara kan juga anak hebat, harus ditahan dulu, jangan mau kalah sama rasa laparnya. Nah, begitu. Jadi kita validasi dulu baru kita kuatkan. Dan juga setelah itu kita bisa menyemangati kembali ataupun dengan cara mengalihkan perhatiannya dengan hal yang positif. Misalnya kayak Ustadz tadi bermain yang positif, membaca buku. Jadi dia bisa teralihkan begitu. Tapi yang jelas kita jangan sampai marah-marah kata Ustadz tadi. Oh kok lapar-lapar tunggulah gitu misalnya gitu kan. Nggak bisa. Maksudnya dia akan merasa bahwa perasaan aku ini tidak valid, berarti perasaan aku ini salah, atau emang hanya aku anak yang mungkin barangkali aku anak lemah gitu. Jangan sampai merasakan gitu, bahwa kita validasi dulu perasaannya. Oh sama, ya, kita benar, juga lapar. Bahwa kita juga gitu. sama, kita lapar, namun setelah itu kita kuatkan kembali begitu. Itu gitu. sih ya yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Berarti kan kita harus mengikuti tumbuh kembang anak ini terus kan ya, harus Bang dong Dede. Mbak, betul. Apa tantangan yang paling terasa ini Bang Dede kalau untuk memperhatikan mengikuti tumbuh kembang anak ini? Baik, jadi tumbuh kembang anak ini Mbak sebenarnya itu dari janin. Iya. Saya setuju kan Ustadz. Biasanya kalau misalnya kita istri lagi hamil itu dibacain dengan segala ayat-ayat yang luar biasa. Malam kita ajak ngomong ya Ustadz ya. Kita doakan yang baik. Itu dari situ dia sudah mengenal itu suara kita, dan tumbuh kembangnya dijaga dari janin malahan. Sampai dia lahir dari usia 0 sampai 3 tahun kita mengenal ada golden age, sampai 0 sampai 5 tahun. Ada juga yang menyebutkan sampai 6 tahun bahkan. Nah, jadi apa tantangannya? Tantangannya kalau bagi saya jujur saya menyampaikan bahwa tantangannya adalah dari kita sendiri, dari orang tua. Konsistensi menurut saya. Bahwa terkadang
kita orang tua kepengen anaknya menjadi seperti ini, kita set terlalu tinggi standarnya, tapi kita tidak tahu bahwa ini anak baru 1 tahun, ini anak baru 2 tahun, tapi kita berasa bahwa dia harus mengerti kita lelah, kita capek habis bekerja, begitu. Jadi konsistensi untuk terus menemani, konsistensi untuk tetap hadir, konsisten untuk setidaknya tidak hanya 15 menit menemani dia sebelum tidur. Hal-hal seperti itu tuh yang terkadang Mbak masih terlewatkan, jujur nih. Jadi saya terkait ini juga saya pernah menulis tulisan opini dalam satu media, mana pada saat itu lagi viralnya orang tua mengantar anak ke sekolah, Ustadz. Jadi saya di Tanoto Foundation mengeluarkan tulisan opini terkait juga bagaimana peran ayah, di mana saya mengumpulkan beberapa riset, salah satunya dari hasil dari UNICEF Mbak di tahun 2021 itu, bahwa sekitar 20,9, hampir 21% anak di Indonesia ini tidak memiliki figur ayah. Dan juga dari studi Tanoto Foundation di salah satu jurnal menyebutkan hampir 35%-an itu bahwa anak itu jauh minim perhatian dari ayahnya juga, begitu. Jadi memang ini kasus yang luar biasa, bahwa fatherless kalau istilah kekiniannya bahwa fatherless itu bahwa memang real, memang benar-benar ada. Mungkin salah satunya faktornya karena kita bekerja, Ustadz ya, karena itu hal yang mendasar sekali. Kita mungkin kita provider di rumah juga, selain kita memprovide apa saja yang ada di rumah, begitu, untuk mencari nafkah. Tapi kembali lagi ya Mbak ya, untuk perhatian, memberikan stimulasi kepada anak itu bukan tentang tentang kuantitas, tapi kualitas. Jadi tidak perlu berapa jamnya. Kalau menemani tidur, ajak dia bercerita, tanyain aja, hari ini di sekolah ngapain aja Ara, hari ini sekolah ngapain aja Dek, dengerin ceritanya, itu menurut saya sudah, dia akan sangat senang dan membentuk karakter dia untuk kedepannya. Kualitas dan konsistennya juga mungkin ya. Jadi tantangannya itu sih menurut saya, bukan tantangan datang dari anak saya, karena itu adalah realnya mereka, naturnya mereka. Begitu. Bagaimana orang tuanya lagi berarti ya? Bagaimana kita sebagai orang tua, kita kan dari istilahnya gentle parenting dan segala macam. Kita pengen mau jadi kayak begitu. Kalau istri saya mau jadi Nikita Willy katanya, yang soft spoken, ibu katanya susah banget ada role model gitu kan. Benar. Tapi pada kenyataannya kan itu sangat menantang kita sebagai orang tua gitu. Oke, mungkin ke Pak Ustadz Ilham lagi nih. Pak Ustadz, untuk menyikapi anak yang belum bisa berpuasa penuh ya, ini panduan Islamnya gimana ini Pak Ustadz? Ya, mungkin jawabannya singkat. Dalam Islam, prinsip utama ibadah itu adalah tidak memberatkan, apalagi membahayakan. Nah, jadi dalam hadis dikatakan innad-dina yusrun. Jadi sesungguhnya agama itu mempermudah. Nah, pertanyaannya, kok ada orang yang merasa agama itu mempersulit? Nah, jadi kembali lagi ke dianya, berarti itu dia termasuk oknum. Ya, oknum-oknum yang mempersulit dalam beragama, dalam beribadah. Nah, jadi bagaimana panduan Islam menyikapi anak yang belum kuat untuk mengerjakan puasa? Ya, panduannya jelas, ya, penuh dengan kasih sayang dan bertahap. Bertahap. Lagi-lagi peran orang tua, peran ayah tadi sering saya nangkap perkataan Bang Dede tadi, ya, sering dikatakan konsisten. Kalau dalam bahasa agamanya itu istiqomah. Jadi al istiqomatu khairum min alfi karomah. Jadi istiqomah itu ya melebihi daripada 1000 karomah. 1 karomah saja seseorang memilikinya itu sudah luar biasa, apalagi 1000 karomah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi panduan Islam dalam puasa ini, menjalankan puasa adalah kasih sayang dan bertahap. Jika anak sudah berusaha tapi belum juga sampai maghrib ya, nah jadi itu tetap kita apresiasi. Nangkap kata Bang Dede lagi. Ya, cuma saya ingin menambah, selain kita apresiasi, ya jangan dipermalukan. Ya kita apresiasi, kita puji-puji. Ya, masa gitu aja. Ya, masa cuma 3 jam, tidak sesuai umur loh. Umur 5 tapi puasa 3. Itu kan sudah mempermalukan. Nah, itu yang kedua. Apresiasi, jangan dipermalukan. Mungkin tambahannya itu
jangan dibanding-bandingkan. Oke. Nah, betul. Itu anak tetangga ini. itu anak Julid. tetangga Iya. kuat loh. Masa kamu ini badan sudah besar, ya Badan aja umur besar. lebih tua, Heeh. tapi kalah dengan anak tetangga. Ya, itu bikin anak kita menjadi drop lah. Termotivasi malah Bukan, jadi bukan mental malah drop Jadi ya. down dia. Iya. Heeh. Jadi justru momen ketika si anak lagi berjuang, Iya. nah kita bisa masuk di momen itu. Oke. Kita kasih motivasi. Iya. Nah, sesungguhnya puasa ini adalah jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mm. Jadi kita disuruh banyak-banyak bersabar, Iya. ya. Jadi sabar nunggu waktu, ya. Mm. Nunggu, ya. Memang hidup ini perkara menunggu waktu sholat, menunggu waktu mati. Ya, memang perkara menunggu. Jadi jika anak lemah atau belum mampu, ya ingat aja, beri apresiasi, ya, jangan dimarahi dan juga jangan dibanding-bandingkan. Jadi Islam itu sangat menghargai yang namanya proses, ya. Jadi yang kita bangun itu adalah semangatnya, bukan sekedar durasinya. Tadi kan bahasa Bang Dede tadi bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Wah, semuanya menyimak ternyata luar biasa. Ya, jadi seperti itu. Lulus ya. Iya, lulus. Berarti memang harus memperhatikan bukan kuantitas tapi kualitas ya Bang Dede ya, dan juga konsisten tadi. Bagaimana orang tua itu selalu hadir ketika anaknya, walaupun dia mengeluh seperti yang Ustadz bilang tadi, bukan malah dibandingkan dengan anak orang lain atau menjatuhkan mentalnya, justru harus lebih disupport begitu. Pak Ustadz Ilham, saya mau tanya nih, untuk kehadiran ayah ini kan tentunya sangat penting ya Pak Ustadz ya. Iya. Untuk pendidikan karakter, nah nilai karakter seperti apa sih Pak Ustadz yang sangat terbentuk ketika anak ini dekat dengan ayahnya? Ya, jadi kalau nilai bentuk ketika seorang anak dekat dengan ayah, tentunya nilai karakter tanggung jawab ya, mungkin. Ya, tanggung jawab. Terus yang kedua mungkin keberanian. Ya, jadi anak kalau dekat ayah pasti rasa-rasanya itu ya akulah, ya segala-galanya. Jadi kalau tanpa ayah kebalikannya, ya itu agak kurang berani. Jadi yang pertama tanggung jawab, yang kedua keberanian moral. Nah, jadi ketika ayah terlibat segala halnya tentang anak, ya, dan anak pun melihat langsung contoh dari sang ayah, ya, kepemimpinannya, terus apalagi ketegasannya ayah, ya, terus kelemah lembutannya ayah, kasih sayangnya ayah. Nah, jadi itu adalah merupakan contoh atau teladan yang baik bagi seorang anak. Nah, jadi mungkin itu nilai karakter yang terbentuknya ya. Yang terbentuk. Nah, kalau misalkan nih seperti yang Bang Dede bilang kan tadi ada golden age ibaratnya gitu ya. Nah, anak ini kan mungkin ada masa keemasannya gitu. Nah, Ustadz, kalau misalkan figur ayah ini tidak ada di saat masa itu, gimana nih Pak Ustadz? Jadi mungkin saya ingin menyampaikan dengan jujur lah mungkin. Ada dua hal mengenai, ada dua kehilangan mungkin ketika ayah tidak hadir. Ya, yang pertama itu adalah anak tumbuh tanpa arah. Ya, arah dan tujuan. Karena kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ayah itu kan sebagai pemimpin. Jadi seseorang kehilangan pemimpinnya gimana? Ya, kehilangan arah ya, arah dan tujuan. Jadi karena ayah itu merupakan pemimpin, ya, jadi pengarah, penegak nilai. Jadi jika ia tidak menjalankan fungsinya itu, maka anak bisa tumbuh dalam dunia yang penuh dengan suara. Ya, tidak tahu suara apa, suara gaib lah mungkin. Nah, tetapi walaupun penuh dengan suara, si anak juga menjadi anak yang tanpa arah. Jadi ia mendengarkan banyak opini, ia melihat banyak figur, tapi ia tidak punya role model ya bahasanya, rujukan utama. Nah, rujukan utama gitu ya, di rumahnya sendiri. Nah, karena memang rumah itu adalah madrasah yang paling pertama. Ya, jadi ketika anak kehilangan arah sejak kecil, nah dampaknya itu baru terasa bukan saat dia kecil, tapi terasanya itu saat dia sudah beranjak dewasa, remaja. Nah, jadi saat seperti itu, ya berarti pondasinya kurang kuat. Nah, yang kedua,
ya. Setelah anak tumbuh ke kepemimpinan, yang kedua anak kehilangan rasa aman, ya. Karena apa tadi? Peran ayah itu sangat mempengaruhi hidupnya, arahnya seorang anak. Jadi dia tidak merasa aman karena tidak ada ayahnya. Nah, jadi ketika ayah hadir, anak merasa dilindungi. Ketika ayah terlibat, anak merasa berharga. Ketika ayah mendengar, anak pun merasa yang namanya diakui. Nah, tanpa itu semua, anak tetap bisa tumbuh dewasa. Nah, tapi ada kata tapinya. Jadi itu semua akan membawa yang namanya luka yang sunyi yang tidak terlihat. Nah, jadi itu merupakan peran ayah, ya, dalam mengawali masa keemasan ya. Jadi itu. Tanpa figur seorang ayah berdampak saat masa remaja atau dewasanya ya, berarti Pak Ustadz ya. Masa kecilnya dampaknya. Tapi setelah dia beranjak dewasa, remaja, nah itu sangat terasa. Ke Bang Dede, sebagai seorang yang juga bergerak di pendidikan ini ya, berarti gimana nih Bang Dede, stimulasi dini untuk anak dan juga ketumbuh kembangnya, ini gimana pengaruhnya nih Bang Dede? Pengaruhnya tentu sangat erat, sangat dekat ya Mbak ya. Kalau di Tanoto Foundation kami menilai itu sebagai satu yang fundamental ataupun yang mendasar. Maka dari itu kami Tanoto Foundation itu fokusnya salah satunya adalah untuk stimulasi dan perkembangan anak usia dini. Karena itu tadi, itu golden age. Kita mungkin menata pendidikan di pendidikan dasar ketika dia sudah besar, ataupun kami juga ada salah satu program untuk beasiswa, scholarship, fellowship gitu. Tapi yang jika dari ranah bawahnya atau ketika di awal usia tahapan anak kita tidak ada di sana melihat itu dan concern pada hal itu, tentu hasilnya tidak akan menjadi maksimal. Kita akan ada Indonesia Emas 2045. Kita sama-sama mengarah ke sana dan fokus bersama begitu. Nah, jadi di pendidikan kita melihat ada literasi, numerasi dan capaian akademis untuk kuncinya. Tapi bagi untuk anak usia dini, fokusnya adalah bagaimana terkait stimulasinya. Karena stimulasi yang sekecil apapun dari kontak mata saja dengan anak umur masih bulanan, masih 1 tahun, kita cuman mata kita yang bersinar, bahagia melihatnya bermain dengan ciluba saja bahkan begitu, dia akan sangat merasa ada ikatan dengan ayah atau ibunya begitu. Jadi itu sangat penting. Tapi betul, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Ustadz tadi. Jika terlewat dan tidak ada peranan ayah, ibunya sibuk bekerja juga, mungkin ayah bekerja, dan mungkin mohon maaf jika di luar sana mungkin ada yang menitipkan anaknya, tapi mungkin pulangnya juga nggak punya waktu begitu untuk menemani anak. Jadi sehingga anak lebih dekat dengan orang lain. Wah, sayang sekali. Karena tentu saja kedekatan dengan orang tua, stimulasi itu penting sekali. Jadi yuk kita bersama-sama begitu. Sama-sama, saya juga tetap masih belajar. Kita semua juga tentu ingin menjadi orang tua yang sempurna, tapi kembali lagi kesempurnaan hanya milik Allah ya Ustadz. Nah, mungkin ada masih banyak kekurangannya, tapi kembali lagi bahwa hak-hak itu adalah hak yang fundamental untuk anak untuk mendapatkan pengasuhan yang tepat dan stimulasi yang tepat. Terkait waktu tadi ya Bang Dede, berarti gimana nih cara membagi waktu antara peran seorang ayah, apalagi ayah juga bekerja nih di luar Bang Dede? Sekali, ini pertanyaan yang sangat saya susah jawabnya sebenarnya. Karena itu juga saya langsung ada kayak kaca di muka saya nih. Tapi kembali lagi ke yang sebelumnya menjadi quotes kita mungkin hari ini ya Pak ya, bahwa pengasuhan atau stimulasi itu bukan terkait kuantitasnya, tapi kualitasnya begitu. Saya mungkin Senin sampai Jumat bekerja, pulang malam baru di rumah gitu. Tapi saya punya ada rutinitas sendiri nih dengan anak saya yang sering saya lakukan. Mungkin bisa dicontoh dengan teman-teman yang lain, dan menurut saya itu berdampak sekali. Sebelum tidur main-main nih sama-sama, adiknya juga main di kamar. Tapi saya yang sama si kakak itu sering sejak lama kita kayak latihan mendongeng. Jadi dia mengenalkan saya dulu. Saya mendongengnya cerita tentang si Ara ini. Dulu dia misalnya di sekolah ada photoshoot bersama untuk kebutuhan visual sekolah begitu. Jadi saya mendongengnya, pada suatu hari ada Princess Sevara sedang berfoto dengan teman-teman dia, wah gitu dia ekspresinya. Tapi setelah itu nanti sekarang giliran Ara.
dia yang akan mempraktikannya. Pada suatu hari dia menceritakan tentang dia berulang tahun, bagaimana kita merayakan ulang tahunnya kemarin sebelumnya. Nah, jadi dia mendapatkan satu hal yang dia diapresiasi. Terus juga dengan itu kan kita jadi makin dekat gitu. Padahal cuma 15 menit loh. 15 menit sebelum tidur. Sambil baring juga nggak perlu saya harus effort lari-larian gitu. Nah, jadi ada momen-momen yang bisa kita gunain. Misalnya juga yang paling mungkin jadi yang paling nggak bisa dilupain sama anak saya satu-satunya adalah ketika saya meluangkan waktu pergi ke bioskop berdua aja waktu nonton yang viral Jumbo. Dia pertama kali ke bioskop karena waktu kecil kami emang concern nggak boleh karena kan kencang ya suaranya, visualnya betul. dan lain-lain, takut ke distract segala macam. Jadi ketika dia umurnya 4 menjelang 5 tahun nonton film Jumbo bersama sama ayahnya doang, pakai baju sama, kita makan, pergi sama-sama ke mall, cuman berdua aja dia nonton. Dan itulah saya peluk, dia kedinginan nontonnya. Wah, itu sampai sekarang dia masih ingat sekali. Mau diulang terus. Kapan kita nonton lagi? Cuman film Indonesia kayaknya ditunggu deh nih. Filmnya yang buat anak-anak yang bagus harus gitu. pintar-pintar ayahnya mencari waktu ya. Benar. Untuk anaknya walaupun hanya 15 menit sebelum tidur. Setuju. Begitu. Baik, mungkin mendekati akhir nih Pak Ustadz, saya ingin tanyakan ya, mungkin ada beberapa pesan khusus untuk bukan hanya ayah tapi juga seorang ibu, para orang tua di luar sana yang bagaimana cara memberikan stimulasi khusus kepada anaknya yang mungkin juga baru belajar hal-hal baru pendidikan keluarganya nih. Gimana Pak Ustadz, silakan. Ya, jadi pesannya sederhana mungkin. Ya, untuk ini saya di bidang agama ya. Ya, mengenai ibadah. Jadi pendidikan ibadah itu mungkin ya bukan hanya tugasnya ibu, tapi ini juga menjadi tugasnya ayah. Malah ayah itu sangat berperan penting. Ayah merupakan pemimpin dalam rumah tangga. Nah, jadi kalau sudah ayah terlibat, jadi jadi seorang ayah jangan menyerahkan sepenuhnya pendidikan ibadah itu ke ibu. Nah, jadi kehadiran seorang ayah itu merupakan bisa membentuk yang namanya generasi kokoh. Nah, jadi kehadiran seorang ayah dalam pendidikan ibadah bisa menjadikan generasi yang kokoh, generasi yang bukan hanya secara agama tetapi juga secara karakter kuatnya, kokohnya. Jadi itu mungkin pesannya simple ya. Jadi jangan bapak-bapak yang ada di rumah atau di mana saja, jangan segala hal itu tanggung jawabmu. Itu bukan urusanku. Urusanku adalah cari uang, itu salah. Jadi kalau untuk keluarga itu tanggung jawab bersama, malah lebih dominan ke ayah. Karena ayah adalah pemimpin. Kunci utamanya adalah pemimpin dalam rumah tangga. Penentu arah. Penentu arah. Begitu. Kalau dari Bang Dede gimana nih Bang Dede? Mungkin pesan khususnya ke stimulasi anak yang juga baru diajarkan pendidikan moral yang ada di rumah, silakan. Baik. Dari segi spiritual sebenarnya sangat mewakili dan saya juga sangat setuju bahwa peran untuk mendidik anak itu tidak hanya bagi ibu di rumah, tidak semesta-merta kita memberikan nafkah, mencari nafkah, tapi urusan ya udah urus anak di rumah begitu. Ini shout out to all super mother di luar sana, ibu-ibu ini luar biasa kerjaannya. Jadi mereka mengurus rumah, mengurus anak itu luar biasa sekali dan kita harus memang sangat menghargai posisi ibu. Tapi juga peran ayah di sini kembali lagi itu harus kita perhatikan dan kita sebagai ayah di luar sana, ayo sama-sama kita untuk terus mengikuti, terus namanya menjadi teladan untuk anak-anak kita semua. Karena kembali lagi orang tua itu adalah madrasah utama. Dan jika ada madrasah pasti ada guru-gurunya. Guru-gurunya siapa? Pasti orang tua, ayah dan ibu. Kalau saya bilang kembali lagi, kelembutan datang dari ibu, ketegasan datang dari sang ayah. Jadi jika dua combo ini disatukan, wah pasti anaknya akan menjadi generasi emas mendatang gitu untuk negara kita ini, luar biasa seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan juga untuk Bang Dede dan juga Pak Ustadz Ilham atas penjelasannya ya terkait Ramadan bersama ayah ini, dan juga ayah sudah hadir di sini dan ternyata narasumber dua-duanya seorang ayah. Pas sekali ya. Mungkin ada kata terakhir mungkin ya. Silakan. Jadi saya itu ingat kalau kita di pondok itu sering diingatkan oleh kiai, apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar dan apapun yang kamu rasakan, semuanya itu pendidikan. Jadi ingat, anak
harus melihat kita sedang lagi mengerjakan kebaikan. Anak harus mendengar kita sedang mengatakan kebaikan. Dan anak harus memahami kita itu lagi melakukan kebaikan. Nah, jadi jangan sampai anak melihat daripada sang ayah itu yang tidak baik, apalagi dalam berpuasa ya. Ingat, kalau sudah berpuasa jangan kita berbuat buruk, jangan kita berbuat bodoh. Nah, jadi kalau ada orang yang nyagil-nyagil, katakan saja, sesungguhnya aku itu lagi berpuasa. Nah, sesungguhnya aku lagi berpuasa. Kalau dalam hadis itu suruh katakan 2 kali. Nah, yang lebih penting lagi, khairukum li ahli. Jadi sebaik-baik di antara kalian adalah yang baik dengan keluarganya. Jadi jadilah seorang ayah yang lebih memprioritaskan keluarga. Saya mau nambahkan sedikit juga bahwa terkait pembicaraan kita hari ini itu juga sangat bisa diakses melalui website kita Tanoto Foundation. Bahwa baru kemarin saya lihat tuh ada postingan terkait bagaimana keterlibatan ayah dalam mengikuti dan juga mengawal puasanya anak-anak begitu. Jadi jika para pemirsa atau sobat RRI yang ingin tahu for more info bisa langsung visit our website di www.tanotofoundation.org atau langsung ke sosial media, ada Facebook, ada TikTok, ada YouTube ataupun Instagram yang paling mudah @tanotoeducation yang centang biru. Langsung go visit after this, langsung bisa lihat ada banyak info terkait pendidikan, terkait beasiswa dan juga terkait tentunya pendidikan anak usia dini. Oke, terima kasih Bang Dede dan juga Pak Ustadz Ilham atas penjelasannya hari ini. Semoga bisa memberikan arahan juga kepada figur-figur ayah di luar sana ya, ayah dan ibu yang mungkin sedang mendidik anak-anaknya yang berpuasa hari ini ya. Oke, Sobat RRI, memang anak tidak sepenuhnya mengerti apa itu tentang puasa, tapi itulah figur seorang ayah menjadi teladan ya. Baik Sobat RRI, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Sampai jumpa di pembahasan kami selanjutnya di podcast RRI Jambi, Inspirasi Indonesia. Saya Adis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.